Selamat datang di Lambe Sunda. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Peristiwa Madiun 1948, Cucu Muso. Dia baru tahu saat usianya 40 tahun. Peristiwa Madiun 1948, kisah Cucu Muso dan kerabat Kiai korban PKI. Cucu pimpinan PKI Muso dan seorang kiai yang kerabatnya dibunuh anggota PKI pada tragedi Madiun 1948 mencoba berdamai dengan dirinya sendiri, masa lalu nan kelam, serta dengan keturunan bekas musuh orang tuanya. Meski tidak gampang, sejarah resmi kemudian mencatatnya sebagai pemberontakan Madiun 1948 yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, walaupun narasi tersebut masih diwarnai perdebatan di kalangan sejarawan hingga kini. Korban meninggal tak hanya orang-orang dari kelompok Islam, pamong praja atau masyarakat biasa, tetapi juga di pihak lawannya, yaitu pimpinan PKI dan pendukungnya. Dilatar belakangi rivalitas ideologi, perselisihan antar kesatuan tentara, intrik politik, gejolak revolusi, serta atmosfer perang dingin, dan hal pelik lainnya, pimpinan tentara pro PKI saat itu mengumumkan pemerintahan baru di Madiun. Pemerintahan Hatta yang didukung Soekarno menganggap deklarasi tersebut sebagai pemberontakan dan menanggapinya dengan menggelar operasi militer. Pimpinan PKI kemudian balik menantangnya, lalu terjadilah pertumpahan darah dalam salah satu peristiwa terkelam pada sejarah kontemporer Indonesia. Belakangan, PKI menolak anggapan bahwa mereka melakukan pemberontakan. Mereka menyebutnya sebagai tindakan koreksi atau membela diri. Puluhan tahun kemudian, orang-orang yang terseret dalam pusaran konflik bersenjata sudah tiada, tetapi warisan traumatis itu tidak mudah sirna. Suhu politik saat itu mendidih ketika kesatuan tentara pro PKI menguasai Madiun dan sekitarnya. Mereka saat itu mengumumkan pemerintahan Front Nasional. Kelak tindakan ini disebut dalam sejarah resmi sebagai pemberontakan PKI Madiun 1948. Adapun pimpinan PKI belakangan menyebutnya sebagai tindakan membela diri dan aksi koreksi. Menghindar pengejaran pasukan pemerintah, pucuk pimpinan PKI Muso akhirnya terbunuh di sekitar kota Ponorogo setelah sempat melakukan perlawanan. Jasadnya tidak pernah ditemukan setelah dibakar massa anti komunis di kota itu. Dan 74 tahun silam, setelah sepak terjangnya dalam peristiwa Madiun dan berakhir dengan kematiannya yang tragis, sosok Muso sepertinya tetap dipersepsikan sebagai momok menakutkan. Pada usia yang sudah memasuki 70 tahun, Mariana sehari-hari menekuni pekerjaannya sebagai penjahit.
Dia tinggal bersama anak tunggal dan cucu-cucunya. Dialah cucu Muso. Mariana tidak menyesali apa yang sudah terjadi, dan dia tidak mau mengingatnya. Tentu tidaklah mudah tumbuh besar dalam tekanan sejarah resmi yang menempatkan sosok Muso yang dianggap paling bertanggung jawab atas peristiwa Madiun 1948. Mariana sepertinya berusaha mencoba membebaskan ingatan personalnya dari dominasi sejarah resmi perihal kakeknya. Dia kaget, dia sebelumnya tidak tahu kalau kakeknya adalah Muso. Pada usia 40 tahunan, Mariana mengaku baru diberitahu bahwa kakeknya adalah Muso. Sebelumnya, ibunya tidak pernah ngomong. Mungkin ibunya kasihan padanya. Dalam majalah Tempo edisi 14 November 2010, Mariana dan kakaknya Winarno adalah anak pasangan Paulus Al-Ghadri dan Samsirah. Al-Ghadri dilaporkan sebagai salah satu anak Muso. Dia ditangkap dan dipenjara belasan tahun karena dikaitkan dengan peristiwa G30S 1965. Mariana tidak tahu bahwa tahu-tahu ayahnya pergi. Saat itu mereka tinggal di Jakarta dan Mariana masih duduk di bangku SMP kelas 2. Mariana sempat menanyakan tentang kepergian ayahnya dan ibunya berujar bahwa ayahnya pergi mengurus warisan di Banyuwangi. Begitulah, setelah dipenjara selama 16 tahun, Samsirah memutuskan bercerai dengan Al-Ghadri. Tempo melaporkan perceraian itu dikarenakan Al-Ghadri adalah keturunan Muso. Selama bertahun-tahun, Mariana berusaha agar tidak terjerat trauma masa lalunya dengan caranya sendiri. Sejarah agaknya bagi Mariana adalah apa yang dia lakukan saat ini, yaitu menjahit, membesarkan cucu-cucunya, serta aktif di PKK. Apa yang diutarakan keluarga Muso barangkali menggambarkan bagaimana masyarakat kebanyakan berusaha berdamai dengan masa lalunya. Apa pandangan Anda? Demikian kura-kura, tagar Lambe Sundel.